يا واسع الكرم لم يهتدر قط طه مطلقا أبدا ومتى ساء فأسلم بمدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الجواب فلم ترد وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الأسد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittaqala yata'allamu bihi 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadapan seluruh jamaah mushola atau bagri masjid yang mudah-mudahan kayak ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan masih berkumpul kembali, diberikan kesehatan, diberikan ketetapan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kita keistiqomahan dalam hal-hal kebaikan, dan mudah-mudahan yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin sekalian, sebelum mengawali dari pembacaan kita, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan menjadikan ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ala hadirinnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi darin wa barakatihna wa baqi ahlana wa sayyidina akhlaqana bil Qur'anil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saniyan as-sunanul lati bi asna'i sholati kasiratun wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayatin wa ab'adin. Hadirin jamaah sekalian, bahwa sanian ini adalah bagian yang kedua, bahwa kemarin ada sunnah sebelum sholat,
tadi sunnah ketika sholat, ada lagi sunnah sesudah sholat. Nah ini yang kedua ya. As-sunnahul lati bermula sunnah-sunnah alatiyah bi asna'i sholati, ada di dalam sholat. Lagi keadaan sholat, pas takbir tuh antara takbir dan salam tadi ada kesunahan. Nah, kasih waktu itu banyak. Di dalam sholat itu jadi ada sunnah, ada wajib. Ada juga nanti makruh kalau memang ditinggalkan. Nah, tapi kalau sunnah ini adalah ketika kita meninggalkannya tidak menyebabkan batal, baik ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholat kita tidak batal karena sunnah. Mungkin ada kemakruhan aja. Tapi ketika wajib yang memang sengaja ditinggalkan, maka wajib tersebut yang ditinggalkan membatalkan sholat. Contoh, sengaja-ngaja nggak mau ruku, harus baca Fatihah langsung sujud, sengaja-ngaja, maka sholatnya batal. Tapi nggak disengaja, nggak membatalkan, tuh ya. Itu wajib tuh, nggak disengaja nggak membatalkan, cuma ketika ingat lagi tadi lupa ruku, pas ingatnya bagian dari pas lagi ingat orang tersebut lagi saat sujud, maka buru-buru balik lagi ke posisi ruku gitu. Atau tadi lupa baca Fatihah, sengaja Fatihah kan wajib, lupa baca Fatihah, ingat lagi keadaan sujud gitu, buru-buru langsung balik lagi, mundur, baca Fatihah lagi. Nah kalau ingat dia lupa baca Fatihah, kemudian ingatnya di Fatihah rakaat yang kedua gitu, ingat sama tuh persis, semisalnya lupa baca Fatihah, ingatnya di Fatihah yang kedua, maka adalah Fatihah yang awal yang dia lupa rakaat itu kagak dihitung. Jadi yang rakaat kedua dihitung satu. Atau tadi ruku, lupa ruku, ingat lagi di ruku, maka ruku yang ono yang tertinggal, rakaat yang ditinggal itu tidak terhitung. Nah, itu cara mengaji ya. Lupa sholat. Nah itu sunnah ada banyak di dalam sholat. Waqad taqaddama anha tanqasimu ila qismaini, dan sungguh telah terbagi bahwa sholat bahwa sunnah itu terbagi menjadi dua. Hayatin wa aqadin, satu adalah sunnah hayat dan kedua adalah sunnah abad. Jadi di dalam sholat ada dua kesunahan, yaitu sunnah hayat dan sunnah abad. Apa sunnah hayat? Sunnah hayat ketika kita meninggalkannya sengaja ataupun tidak disunahkan untuk sujud sahwi, tidak disunahkan untuk balik lagi, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Itu hayat. Kayak tadi kalau wajib kudu balik lagi tuh, kudu tuh wajib balik lagi. Nah kalau hayat enggak disunahkan untuk menutupi itu, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan kalau hayat mundur lagi maka sholatnya batal. Contohnya nanti dah ya. Ya, wa ab'adin dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah ketika kita meninggalkannya, sunnah tersebut tidak membatalkan sholat dan disunahkan sujud sahwi. Contoh kalau hayat kan baca iftitah Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro itu adalah sunnah hayat.
apalagi sunnah abad yaitu salah satunya kita tahu kunut di subuh, nah itu sunnah abad. Nah yang pertama raf'ul yadaini, adapun yang pertama sebagian dari sunnah hayat. Sunnah hayat yaitu mengangkat dua tangan. Nah, dua tangan ini baik dari takbiratul ihram ataupun yang lain adalah hukumnya sunnah hayat. Takbiratul ihram yang wajib takbirnya Allahu Akbar. Kalau tangan mau bagaimana lagu mah dipersilahkan gitu. Atau orang yang nggak punya tangan nggak perlu mengangkat tangan gitu. Tangannya cuma satu ya tangannya angkat satu gitu. Nah itu mengangkat tangan ini baik di dalam seluruhnya itu adalah hukumnya sunnah hayat. Wa yusallu bi arba'ati mawadi'a, dan disunahkan di dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihram, pertama di saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengangkat tangan tersebut adalah hukumnya sunnah. Tapi melafazkan Allahu Akbar, takbir itu adalah hukumnya wajib. Wa inda ruku'i, yang pertama tadi di saat takbiratul ihram. Yang kedua wa inda ruku'i, dan di saat ruku. Ya, di saat mau ruku. Selesai baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka kemudian Allahu Akbar. Nah, itu yang kedua. Wa indal iktidali, dan di saat iktidal. Iktidal selesai dari ruku. Ya, di saat meninggalkan dari ruku, ya sami Allahu liman hamidah, kemudian turun lagi kan, turun saat sujud, itulah Allah mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Ya. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan di saat mau bangun di saat tasyahud awal. Ya, tasyahud awal, tahiyat yang pertama, kemudian bangun Allahu Akbar, nah itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa yaqutu waqtuha bi intihai takbir, dan hilang oleh waktunya mengangkat dua tangan bi intihai takbiri, dengan selesainya takbir. Jadi mengangkat kedua tangan tersebut disesuaikan dengan takbir Allahu Akbar, maka selesai mengangkat tangannya gitu. Jangan Allahu Akbar tangan masih begini, mulut udah bar gitu ya, mulut udah bar, tangan masih keadaan mengangkat tangan gitu. Maka hilang keluputnya, hilang kesunahannya ya. Nah itu mengangkat kedua tangan. Yang kedua, indah ruku'i, nah ini adalah sunnah yang memang dianjurkan di dalam 4 tempat gitu. Nanti masih banyak ini ya kesunahan di dalam salat. Wa yadil yumna ma'a asabiha ala qawil yusra qabidalah asma. Kesunahan yang kedua, sunnah hayat, termasuk masih sunnah hayat, yaitu warqul yadil yumna, menaruh tangan yang kanan, tangan ini nih, ma'a asabiha, beserta jari-jari tangan kanannya, ala qawil yusra, atas pergelangan tangan yang kiri ya. Menaruh tangan kanan beserta jarinya di atas ini namanya pergelangan tangan yang kiri, qobidon, halnya yang mengepal lahak baginya tangan kiri tersebut. Jadi dikepel, asfala sodri, adanya di bawah dada gitu.
Al-qaw'u huwal azmul ladzi yali ibhamul yadi wasa'id, gitu, ya. Bahwa tadi menaruh tangan kanannya beserta jeriji-jeriji di atas pergelangan yang kiri, halnya sambil ngepel. Jadi megangnya jangan biasa begini, dikepel kelingking sama jempol tersebut hampir kena, biar jadi enak. Kemudian dilempengkan, diluruskan jeriji tengah dengan jeriji jempol telunjuk. Jeriji telunjuk kita dengan jeriji tengah kita yang kanan diluruskan. Adanya di bawah dada, di atas pusar. Ya, adanya di bawah dada, di atas pusar. Itu biar agak rapi jadinya. Di bawah dada, di atas pusar, jangan di dada gitu. Di dada nggak dapat kesunahan boleh, ya, cuma nggak dapat kesunahan gitu ya. Karena ini adalah sunnah hai. Kalau mau dikerjakan lebih bagus, maka apa-apa. Jadi ada orang yang umpama taruhnya di dada, ya tidak dipermasalahkan. Cuma alangkah baiknya dengan sesuai aturan yang telah diajarkan. Itu adalah sunnah hayat. Kenapa diluruskan? Agar jalur-jalur bisa menyampaikan jalur kita ini, tujuh ini kepada ke hati kita. Jadi posisinya tadi adalah di bawah dada, di atas pusar. An-nazaru ila maudhi'i sujud, yang selanjutnya adalah sunnah hayat, itu memandang kepada tempat sujud. Sunnah jadinya. Lagi sholat memandang tempat sujud, hukumnya sunnah hayat. Kalau memandang bacaan baju yang di depan itu jadi nggak musuh. Pilih nomor 2, tak mungkin Pak. Walau sholat khalfal ka'bati, di sini dijelaskan walaupun seseorang sholat khalfal ka'bati, di belakang Ka'bah bisa, depannya itu dia Ka'bah, itu dia hadapi, ya. Walaupun begitu jangan kalau begini, tetap. Nah, itu disunahkan an-nazaru ila maudhi'i sujud, memandang kepada tempat sujud gitu. Kalau lagi sholat, lagi di Ka'bah, ya orang pada tolak, orang macam-macam. Kita lihat begini, ngeliatin Ka'bah nih ya, itu Ka'bah di hitam awat ya, itu berapa orang kok ya? Jadi malah karena tidak masuk. Walau khalfan nabiyin gitu, di sini terangkan walaupun di belakang para nabi. Depannya ada nabi, umpama sholat kita, depan kita Nabi Muhammad, ya tetap kita disunahkan memandang tempat sujud. Bayat suruh ila maudhi'i sujudi, dan melihat kepada tempat sujud mutlakon secara mutlak, illa kecuali inda qauli illallah gitu. Kecuali orang tersebut memalingkan dari tempat sujudnya ketika dia mengucapkan tasyahud di lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah, maka boleh berpindah kepada memandang kepada telunjuk tersebut. Jadi kita lihat akhir atau tasyahud, kemudian sunnahnya kita untuk memandang tempat sujud, kemudian pindah kesunahan itu kepada melihat jeriji kita, asyhadu alla ilaha illallah. Itu sunnah juga, walaupun tempat gelap, mati lampu gitu ya. Ila an yusalima, kepada sampai dia mengucapkan salam. Itulah adalah sunnah hayat. Itu baru ketiga itu ya. Pertama angkat tangan, ya, angkat tangan. Yang kedua menaruh tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar. Yang ketiga memandang kepada tempat sujud. Itu adalah hukumnya sunnah hayat. Tambah lagi, batu basorihi wa adamu takmidihi, yaitu yang selanjutnya sunnah hayat membuka
matanya dan tidak memejamkan mata, nggak merem gitu, sholatnya nggak merem, sholatnya merem ya nggak tahu ada kayak jatuh nggak tahu mah gitu. Tawala sholatihi sepanjang sholatnya, nah sunnah hayat. Nggak boleh merem, kecuali merem memang ketika di depannya ada sesuatu yang bisa membatalkan, lagi ada yang goda-godain kali atau gimana, mendingan merem ya maka itu lebih bagus merem. Kalau memang ada uzur, maka tidak boleh untuk memejamkan mata, biar tambah khusyuk. Nah itu sunnah hayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.